Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Al-ayah astagfirullahaladzim amma ba'du. Bapak Ibu dan jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam semua keadaan, semua situasi, dan kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Kita pada hakikatnya sedang berjalan dari tanggal lahir menuju kepada tanggal kematian. Tanggal lahir kita sudah diketahui, tinggal menunggu tanggal kematian. Sebenarnya kita tidak mengharapkan, tapi itu pasti terjadi. Karena itu adalah sunnatullah. Allah berpesan dan mengingatkan kepada kita, kullun nafsin dha'iqatul maut. Dari surat Ali Imran ayat 85. Bahwa setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan mati. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita perlu mempersiapkan, kita perlu mengingat, dan kita harus menghindari beberapa hal yang bisa menyebabkan kita lupa dari mengingat kepada yang demikian itu. Ketika nyawa sudah berpisah dengan jasad, yang disebut dengan kematian itu, maka terputuslah segala amal kebaikan kecuali 3 hal. Amal jariah atau sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tua. Sementara pada aspek yang lain, kita ini akan mendapatkan balasan pahala kebaikan dan akan mendapatkan balasan keburukan sesuai dengan yang kita laksanakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amay ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi Allah akan membalas kebaikan walau sebesar biji zarrah, dan Allah pula akan membalas keburukan walau hanya sebatas biji zarrah. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita perlu mengingat kepada yang namanya kematian, dengan harapan kita hidupnya lebih semangat, ibadahnya lebih semangat, dan seterusnya. Bagaimana cara mengingat kepada kematian itu? Pertama, meningkatkan pemahaman terhadap hidup setelah mati. Jadi setelah hidup kita ada kehidupan yang lain. Nanti setelah mati kita ada alam yang namanya alam barzah atau alam kubur. Di sana sudah mulai ada nikmat kubur dan siksa kubur. Nah, ini harus kita pelajari. Kemudian nanti akan ada datang yang namanya
hari akhir, dan ini termasuk rukun iman atau percaya kepada hari akhir. Yang nanti di sana ada yaumul ba'as, ada yaumul mahsyar, ada yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul tanad dan semisal yang dengan itu. Nah, ini kita perlu banyak belajar, mengetahui, mempelajari agar kita apa? Kita lebih paham bahwa nanti kita akan mengalami itu. Kemudian yang kedua, mari kita jadikan dunia ini sebagai ladang kebaikan. Jadi kita hidup di dunia ini adalah sekedar cara wong Jawa zaman men golek ngarani namung mampir ngombe. Tapi ngombe mok sedela tok nggih, glegek-glegek sedela terus rampung. Kemudian ada falsafah Jawa, becik ketitik olo betoro. Kabeh bakal ngunduh wohing pakarti. Semua akan mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan. Maka selagi kita hidup di dunia ini, mari kita manfaatkan. Monggo kula jenengan sami gaspol sekuate semampune untuk berbuat kebaikan selagi masih bisa. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Ini kesempatan yang luar biasa. Karena ini hanya singgah sementara. Maka kita perlu menjadikan dunia ini sebagai ladang amal, ladang kebaikan. Kapan maning nek ora siki. Kadang-kadang kesempatan itu tidak datang dua kali. Harus kita manfaatkan segala macam kesempatan untuk berbuat baik. Mari kita belajar berbuat baik kepada orang lain, belajar berbuat baik terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat, seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kita hendaknya menyadari bahwa kematian sangatlah dekat. Nah, jadi kematian sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat dekat. Cuma dekate kula jenengan sami ora ngerti kapan dinane, kapan jame, kapan nang endi nggone, arep kepriwe carane mboten wonten ingkang mangertosi. Maka kita hendaknya menyadari yang demikian itu. Karena kalau kita tidak menyadari yang demikian itu, kita nanti seringkali menjadi terlena berbuat maksiat, berbuat dosa, dan asik masuk dalam perbuatan itu, padahal kematian mengintai dirinya. Kemudian yang keempat, kita hendaknya suka menjenguk kepada orang yang sakit dan kita suka bertakziah. Jadi kalau misalnya kita ada saudara kita yang sakit, kita hendaknya menjenguk ketika ada kesempatan. Dan ketika ada saudara kita, tetangga kita yang terjangkau, yang kita ini memungkinkan, adalah kita hendaknya bertakziah. Untuk apa? Untuk mengenang, mengingat kepada saya bisa nanti seperti itu, suatu ketika saya seperti itu, dan pasti saya akan mengalami kematian seperti orang yang sedang saya takziah itu. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian, mengikuti rangkaian dari pengurusan jenazah selagi kita bisa. Misalnya, ini kepada jamaah semuanya saja ini, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak ini, kalau kita takziah diusahakan mengikuti sholat jenazah. Walaupun mungkin kita belum hafal doanya, melu baik, tidak apa-apa, ikut saja. 4 takbir itu kita ikuti Allahu Akbar, yang pertama Fatihah yang apalah, yang kedua maca sholawat ya apalah, si nomor 3 nomor 4 nek ora apal ya seapale utawane meneng bae. Nah, yang penting mengikuti, kemudian nanti sambil terus kita belajar doa-doa yang ada di dalam sholat jenazah itu. Tapi usahakan kita mengikuti. Setelah itu kalau kita ada kesempatan mengantarkan jenazah ke makam, maring kuburan, melun jujugna sampai di sana, sehingga kita sambil kita ziarah kubur mengingat kepada kematian.
Kemudian yang keenam adalah ziarah kubur itu sendiri. Ziarah kubur memang kita tidak begitu populer, tapi ketika ada kesempatan kita bisa ziarah kubur. Ziarah kubur itu kapan? Tidak ada tuntunan waktu khusus, itu tidak ada. Jadi misalnya menjelang Ramadan, menjelang hajatan, itu nggak ada itu karena adat, karena budaya, muatan lokal, ya. Sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan. Biasanya nek arep puasa berduyun-duyun rame banget nang aring kuburan. Jadinya kapan baik bisa. Nanti sore juga boleh, ya. Besok sore juga boleh, ya. Kapan saja boleh ziarah kubur. Yang penting kita di sana itu mendoakan kepada ahli kubur dan kita memohonkan ampun dan seterusnya, bukan kita ini minta kepada ahli kubur. Nah, yang ketujuh, kita ini berusaha senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan saya dilepaskan, dijauhkan dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika, bagaimana itu di tahiyat akhir, saya berlindung kepada Allah dari azab kubur dan dari kejahatan dajjal itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berdoa kepada Allah. Nah, inilah diantaranya jamaah sekalian. Tapi rupa-rupanya banyak yang terhalang yang demikian itu. Kenapa? Karena yang pertama, karena orang itu kurang ilmu. Orang itu kalau kurang ilmu dan tidak mau belajar, ya seorang kemutan karo kematian, boro-boro kematian. Kadang-kadang kemutan karo urip wis bingung. Nah ini. Jadi sini urip bingung dan seterusnya. Karena apa? Kurang ilmu. Maka Allah menyampaikan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberikan kepadamu ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Maka kita harus terus belajar, karena tidak mungkin kita ini ilmunya banyak di hadapan Allah. Maka kita harus terus belajar, karena ilmu itu akan mengangkat derajat kepada orang yang memiliki ilmu itu sendiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian yang kedua yang menghalangi biasanya itu karena begitu cintanya terhadap dunia. Wis, pokoknya dunia apa-apa dihitungnya diukurnya karo dunia, apa-apa dihitungnya karo duit. Nah, ini. Sehingga ada pepatah, the time is money, waktu adalah uang. Pokoknya nek ora ana duit ora dadi. Ah, ini. Tapi kita di samping itu adalah sebuah kebutuhan, ada yang lebih penting daripada itu, yaitu kita cinta kepada akhirat. Cinta dunia boleh, tapi jangan sampai melupakan cinta kita kepada akhirat. Kita boleh cinta dunia sepanjang itu tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada akhirat. Yang ketiga ini, biasanya kita mengalami yang ini nomor 3. Banyak tertawa, sedikit menangis. Kalau jenengan sami tuli kaken guyon, kaken guyu, terbahak-bahak, bahkan nanti seru dan lain sebagainya. Nah, ya sekali waktu, sekali tempo itu sebagai sebuah selingan itu memang boleh dan ini sebagai kewajaran. Tapi jangan terlalu berlebihan. Maka hendaknya kita perbanyaklah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, berzikir mengingat kepada Allah. Apalagi nanti di akhir bulan Ramadan, mrebes mili kemutan karo dosa-dosane, mrebes mili kemutan karo amale sing urung akeh, mrebes mili karo dosa-dosane sing durung karuan diampuni dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, ini banyak tertawa, sedikit menangis itu menyebabkan orang jadi lupa kepada kematian itu. Dan yang keempat, yang terakhir, biasanya yang menghalangi itu karena banyak bicara yang sia-sia. Jadi banyak ngomong, banyak bicara, tapi dia tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, yang itu justru merugikan diri sendiri. Banyak bohong, banyak berkhianat, kemudian banyak rasani dan lain sebagainya. Bicaranya menjadi sia-sia. Bahkan
istilahnya ada hasad atau dengki dan seterusnya, pastilah dia akan merugikan kepada dirinya sendiri. Inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai bahan renungan kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita meninggal wafat dalam keadaan husnul khotimah dan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.